quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mintahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad kataba 'alaikumus siyam tubu tauban. Salatuhu salamuhu ala nabi wa alihi al-kiram wal ashab. Segala puji bagi Allah serta salam semoga dapat kita selalu persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan, terutama nikmat yang paling tinggi, nikmat iman Islam, sehingga kita terpilih bisa hadir melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Allah paling senang bukan begitu langsung tapi rutin yang senangnya. Satu juz kita amalkan talil Quran atau membaca Al-Quran, tapi tok hanya satu hari itu tadi. Allah lebih senang yang rutin, biarpun sedikit tapi rutin. Makanya rutinan dalam pengajian inilah yang Allah senangkan. Jadi biar kita ngajinya hanya sebentar, yang penting kita dapat apa yang menjadi pengajian di malam ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau seandainya kita berpuasa dapat surga itu salah. Jadi yang mendapatkan surganya Allah, pengampunannya Allah lewat takwa kita semua. Di antara ketakwaan tadi adalah puasa, tanda bukti kita tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana puasa ini pun ada puasa khusus, wal khusus. Ada puasa khusus, ada khusus. Wal khusus ada link hawas ini, hawas. Kita masih tahap hawas nih. Hawas. Puasanya nunggu maghrib. Belum kita bisa menjalankan apa yang menjadi puasanya. Akan senang hati kita dengan kedatangannya bulan Ramadan. Baru senangnya aja Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Menyambut Ramadan di hadapan kita. Senang seperti kedatangan presiden, kedatangan bisnis, bari jeung duitan. Baru wacananya aja belum kelihatan duitnya. Dapat job itu hanya milik, tapi kalau kita diimankan itu bisa lepas. Diimanin ini, waduh, ayo proyek ya, kabayar hutang aing, lepas. Berarti kita udah mengimani dengan pekerjaan itu tadi, makanya di luar daripada harapan kita hasilnya, karena kita mengimani dengan pekerjaan itu tadi. Senangnya ini bukan main. Tapi dengan kedatangannya di bulan Ramadan biasa saja, malah di antara itu tadi ada yang merasa
keganggu dengan datangnya bulan Ramadan. Beras sudah mulai naik, ayam mulai naik. Persiapan di awal-awal kita sahur bukan main, opor ada. Waduh, opor mah nggak kebeli. Ya sudah telurnya. Telur juga sama, beda dikit. Ceker atau ceker. Sarua bae teu kabeli. Huluna bae huluna. Kepalanya aja yang dibeli. Sama nggak ada buat persiapan buat Ramadan, buat sahur. Udah, tainya aja tuh dipais. Ini apa gini? Nah, ini hulu teka beli segala ceker teka beli atau tai nabur nepeti ayam. Jadi yang diprogramkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, kita sudah punya schedule buat ngisi di bulan Ramadan tadi. Jadi bukan hanya puasa menahan lapar dan haus. Coba diisi bulan Ramadan biar betul-betul mendapatkan apa yang menjadi kemuliaannya, terutama belajar membaca Al-Quran. Diskedulkan 1 juz sehari, tinggal kita atur berapa ain kita mulainya. Yang penting bisa sehari itu kita selesai dalam 1 juz. Kan 30 hari selesai kita. Hatam 1 kali. Kenapa harus diutamakan baca Al-Quran? Karena emang kita mengejar apa? Mengejar karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ulang undang-undang nujul Quran hari baca Quran, nah henteu. Kalaupun emang males sehari, bisakeun alif lam mim sadaqallahul adzim. Semales-malesnya leuleus bi. Tolong jaga puasa kudu leuleus. Tapi ada itikad, kalau seandainya kita lagi puasa lemes, dicoba mandi, niat hati kitanya agar segar, itu sudah mengurangi daripada keutamaannya berpuasa. Bisa batal ya. Ima alhamdulillah cenah puasa iman teh leuleus. Teu haus, teu lapar, dia mah teu puasa meureun. Puasa mah harus lemas. Makanya diantara kita berpuasa menahan nafsu lapar dan haus, ada yang harus kita tahan juga, yaitu nafsu menahan pendengaran, menahan ucapan, menahan penglihatan dari hal-hal yang Allah tidak inginkan. Diam itu akan lebih baik. Pernah nggak ngerenung? Ulah nempokeun batur bae. Batur ngomongkeun batur bae. Coba gini. Diam kita. Kedengaran nih, hati nurani kita lagi berbicara. Boleh. Gimana gitu? Hati udah pengen dengar ngomong kabeh. Itu nurani itu. Hati nurani sedang berbicara. Aduh, geus peuting yang berakhir. Barak mulai ngajina. Mana tadi sapi nangka. Kadang-kadang lu tadi ngahulang bae, untung aing dibadi, jadi kata raja itu sapi. Siapa naik ke ngobrol? Pan saya gara-gara cicing eta ngahulang nama kemana? Tak eta keur ngobrol. Makanya mendingkannya diam daripada ngomongin orang. Kenapa kita bisa ngomongin orang? Karena kita melihat orang, diri kita sementara tidak dilihat. Makanya kalau muhasabah dicoba kita diam. Kedengaran ini,
mau anu, ini begini, ngobrol. Diam itu kita ngobrol coba. Wah ini ngehulung kan, sampai keluar ini masih kena sapi kena. Hampir semuanya. Daripada kita ngomongin orang, lebih baik kita diam. Diam kita perang. Karena di sini terus ngotak. Yang buka can ayat. Tunggul terjadi masalah tanggal ya. Setadar itu bayarin loba. Duit ubur ikan lele. Dompet tipis isinya sepele. Ya le. Nah, tadi di Simanan ubur ikan lele. Ingat mantan le. Buanglah mantan pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kalladzi kutib. Jadi karena ada perintah Allah di surah Al-Imran tadi mengatakan kita itu harus bertawakal. Di antara tawakal itu adalah puasa. Itu yang menyebabkan kita bisa masuk surga karena takwanya kita kepada Allah menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Makanya yang kita persiapkan tentang schedule dalam mengisi bulan puasa ini, programkan. Yang ada sekarang ini programnya bisnis. Ibu-ibu ngesiap-siap. Lain kok baju lebaran puasa encan, baju lebaran guys. COD ngumpung ke can puasa kayak rame. Kayak mah pinuh, kayak malah lilis. Siap puasa encan hai menang piagam. Makanya kalau sudah paham betul tentang begitu agungnya di bulan Ramadan ini, orang yang sudah paham ingin semua bulan setahun ini jadi bulan Ramadan terus. Makanya berlomba-lomba ingin mendapatkan Ramadan di tahun ini sampai Ramadan tahun depannya lagi. Karena disitulah 10 harinya pengampunan sampai pembakaran. Bagaimana tentang kesempurnaan kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya aja dijadikan wajib pahalanya sama Allah. Yang wajib Allah bayar 10 kali lipat dari yang wajib. Yang sunnahnya Allah pahala sebagai ibadah wajib. Makanya kita untuk kesempurnaan dalam berpuasa diadakannya sholat tarawih, tawarihul. Itu kesempurnaan dalam melaksanakan puasa di siang hari, malamnya melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Terutama yang kita andalkan adalah tahlil Quran. Karena dari 4 golongan orang-orang yang terus dirindukan oleh pintu surga, yaitu adalah orang-orang yang tahlil Quran. Juz wa juz. Satu hari satu juz, tinggal diatur. Kan ada ain, kalau berhentinya ada pinggirannya huruf ain. Jadi boleh berhenti dari ain ke ain, sambung lagi. Yang penting kita ada melaksanakan
karena untuk menyambutnya nuzul Quran, di mana turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya kita pelajari tentang hal-hal yang bisa membatalkan, bab fikihnya tentang puasa, karena biar lebih sempurna lagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa nanti. Tentang tarawihnya, Aisyah mah gorengan lu kari itu mengesapal iya lah, itu kudu diapalkan. Iya mau persiapan kue lebaran yang siapkan di kuari sugan ayah jauh kue lebaran. Kalau seandainya Allah tidak memilih nggak bakalan. Walaupun kita sudah persiapkan modal segala, kita itu hanya mengikuti nafsu. Makanya tadi Abi minta, inna nanuhibuk, jadikan nafsu kita ini sebagai nafsunya mutmainnah. 3 hal yang tidak boleh dipikirkan oleh kita. 1, urusan dunia. 2, urusan rezeki. 3, urusan jodoh. Semua hal yang 3 ini sudah Allah jamin, sudah Allah atur, sudah Allah takar. Gak usah kita risaukan lagi tentang urusan tiun, karena ada yang memberi. Duit memang mesti level. Tiun. Yang kedua, gak usah kita mempersiapkan segala macam tak ke anak, ke diri kita, masa depan kita, karena itu sudah Allah tentukan di dalam takdir kodo dan kodarnya. Orang yang beribadah sunnah, beribadah wajib, kalau dia tidak bisa menerima takdir dari Allah, semua hampa kosong. Diberi hidung kurang mancung, diberi silikon, enak menerima takdir. Sholat sunnah tak pernah putus, tidak akan diterima ibadah sunnahnya kalau seandainya hatinya tidak mau bisa menerima takdir dari Allah. Makanya banyak orang yang puasa yang ibaratnya hanya bisa memasukkan ke neraka, orang yang sholat aja bisa ruksak, apalagi yang gak sholat. Yang orang sholat aja bisa ruksak. Jadi kalau seandainya kita ibadah umroh, ibadah haji, ibadah puasa, ibadah yang lainnya mengejar keridhaan Allah, ini aman. Orang arif, ma'rifat, nanti di alam mahsyar nanti kita dikasih sayap orang-orang arif. Tidak berharap dari pahalanya, tidak berharap dari apapun, yang penting berharap keridhaan Allah. Mulai dari sekarang kita persiapkan saling memaafkan, bersihkan dulu, karena kita mau mendapatkan bulan yang penuh kesucian. Bagi orang-orang yang kotor tidak boleh masuk, apalagi yang belum sembuh. Puasa adalah perisai orang-orang yang berpuasa akan terpelihara dari kesesatan di dunia dan terpelihara dari siksa neraka. Makanya orang yang berpuasa hendaknya meninggalkan perkataan jorok dan tiada berguna, sabar atas celaan manusia, dan menerima segala gunjingan mereka dengan sabar dan perbuatan baik. Biarpun kita diomongin, dibully, ataupun di apapun juga, sabar. Itu puasa, menahan daripada hawa nafsu kita. Biarin dia asup ke surga, nama mau ngalewatan imah manena ya, serangan-serangan. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai buat tolak bala dari hal-hal yang tidak
Allah inginkan. Mau puasa ribut, tukang ribut memang kari itu kabeh. Nikmat hampura apa, hampura kulenya. Sok lalagaan, orang sok bawa dosa kasorangan. Maafin orang, woi, lupa dosa aing, lupa aing dia mah apa saya dia mah. Nikmat hampura kita saya, tukang ribut. Nikmat hampura kita saya, aliu kabeh. Makanya kalau kita pengen diperbaiki nasib kita, hidup kita, perbaiki hubungan dengan Allah. Lamun orang aing, emang itu, kurang naon, aing dek pilok tahajud aing. Aing salat aing. Aing pilok ngaji jarang-jarang, aing perlu baik kakak ngaji. Oh perlu main itu. Aing kena Jumat hari kena iya. Dikira aing tahun kena hari. Lo kita payah nyampe ke tahun hari pak. Jadi nggak ada yang lillah, makanya lelah. Kadang-kadang kita ngebohongin diri, ya Allah ya nasib, Gusti. Aing geus ngadoa, aing geus kieu. Sibuk urang mah, eleh kudunya nu leutik. Iman urang kita kaukur ku duit. Bae jeung duit kita kecekel. Eleh ngaji eleh. Puasa eleh. Urusan duit. Orang lain teh butuh duit, semua butuh duit, tapi segalanya bukan duit. Menang orang duit pakai berobat, menang duit pakai bayar hutang, balik tengah sanggeus. Sia masang salah doang lewat doang. Tapi dia karugian orang meninggalkan urusan ibadah orang ka Allah. Rek saha nu nulungan awak sorangan. Coba diulah kieu bae hirup. Kenapa kita belum diambil sama Allah? Karena kita belum cukup bekalnya. Terus Allah kasih kesempatan buat kita dapat bekal yang banyak. Nangin dek mudik lo bekal mah. Mudik teh bukan naon, numpang deui doang kenek. Dok calo malah. Jakarta. Batur udah naik berangkat, dia masih di situ. Calo receh. Kalau bukan diri sendiri yang menolong, mau siapa lagi? Anak belum tentu bisa diandalkan, istri suami belum tentu bisa diandalkan. Makanya Bu, aku kasih tahu, kalau pengen cepat suami ibu semua cepat meninggal, terus omelin demi Allah, baik kayak gue. Nah, ini nggak bicara nanti mah. Cara kanan bagus. Suaminya diam aja, nggak sudah biarin. Mungkin istrinya banyak pikiran, capek ngurus anak segala macam, kepikiran makanya diam baik diam. Tapi kalau seandainya si istri pendem hatinya, ngepeledak sekaligus. Baik. Kadang-kadang kan ada suaminya pun, alhamdulillah. Kalau keluar tuh suaminya, alhamdulillah. Jadi kalau suami keluar dia merasa tenang hati. Kalau cinta itu bisa hilang sekarang mah. Kamu ini bagaimana gambar lope ayat 18. Wali mangges cinta itu udah luntur. Makanya Bu, dengerin, kalau suamimu udah kentutnya pratrik put, itu tanda udah bosen sama ibu. Sudah, ibu sama dengan suami udah nggak ada rasa cinta. Cinta itu ada bosan. Makanya timbullah rasa sayang.
Kalau sayang nggak ada habisnya. Kasihan, sayang, apa ya? Biarpun sejelek-jeleknya anak kita, kalau dia berbuat apapun, ngelihat mukanya kita nggak tega. Itu kalimat sayang. Kalau cinta, makanya jangan mau dikasih cinta, Bu. Kasih yang glowing dikit, gak ada will ditinggalin. Glowing will. Sudah seadanya aja, nggak usah kita merubah takdir kita. Sayangnya, kalau kudu pakai bedak tepu kenal. Harita mah seperti ulah pikiran batur. Oke, hilangkan pikiran kita dari orang tadi. Pikirin kitanya. Demi Allah, hilang rasa kecewa kitanya. Ada orang ingat aja mukanya, makin sakit kitanya. Kalau ingin hilang, minta sama Allah. Ya Allah, ya Rob, hilangkan perasaan sakit saya terhadap mukanya dia. Beri saya kekuatan. Jangan terus timbulnya nanti cemburu bentarnya. Ayat kejadian di pencit batang natenya ke pamajikannya cicing malah karena lamun bapak-bapak punya istri yang diem jangan keenakan. Kejadian demi Allah yang nyawa tidak orang. Mana di Subang tadi mana itu? Isuk di beredahar. Aduh, bener-bener kalem pokoknya teu ngomong naon. Peutingna dikeureut pakai kater. Barang salah kina isuk-isuk neki ka mana ieu cenah. Neki mana niaran barangan eueuh. Makanya mending keneh pamajikan anu cewek. Karena itu 300 secara psikolognya 300 kata-kata perempuan kalau sampai tidak diutarakan demi Allah sakit pasti perempuan itu tadi. Makanya dilepasin, biarin ngomong juga, biar dianya nggak punya kejengkelan di dalam hati. Sting sinangnya suaminya nanya satu kalimat dijawab 30 kalimat. Itulah perempuan. Makanya kalau punya istri yang diam saja, bawa ke psikiater. Ayo naon pamajikan dia. Kan ulah dibantuan ngomong. Nu edan nanya, jawab tak ulah. Ulah dijawab beda jadi duaan. Cicingkeun bae. Gak jadi lombaan. Makanya lamun hayang kira pae salaki hayu mau omongan beta salaki boleh lagi pae pikiran depan Pak masih di mana? Masih di jalan macet mah bohong mengkol meureun. Ih beneran mengkol meureun lalaki nyawa sorangan geus sakalian pekol teu boy. Lamun bener ngerasa cinta eta ka salaki, tanya, di mana Pak? Di jalan macet mah. Ya udah hati-hati ya. Karak gagah. Mismah disarek-sarek mah geura sarek. Moal satutung bapak aja datang, mual molong, kasih sablon. Udah sudah kalau gitu anak. Berarti tamat aja bisa ngelepas salaki, nggak bisa percaya sama suami. Itu yang sulit. Makanya hati-hati, ibu kasih tahu nih, daripada ibu capek-capek ibadah 20 rakaat, ibu ulah jadi jelema sombong tawaran besa laki kegering elos padang geus lila imah lain pernah ngomong dia tetega gering hebat Tuhan deula kita tawaran panuran pegis itu surga malah longong kabeh. Kok bulan puasa benang penting mah
Mungkin tapi yang taraweh sih ya. Makanya disunahkan abdolnya kita berniat tiap malam. Biarpun kita sudah niat 1 bulan, tetap tiap malam kita niat. Itu bagusnya. Jangan sehabis sahur. Malam sepertinya masih di atas perempuan udah mau imsak. Niat tetap nawa itu. Datang nih kita ke mall, lihat baju, jangan ibu menutup pintu rezeki ibu sendiri. Ih, baju bagus sama, tempoh harganya 720.000. Mual kabeli kau ini mah. Tah, eta ibu nutup rezeki. Guruna kumabi, meta ka Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah supaya kapingili. Abi nanya ini mau beli martabak, yang beli martabak di Serang, martabak Pacenongan, mobil marah-marah baik katanya. Namun pas ditanya martabak harganya 228.000. Astagfirullah. Lain keadaan bangsa lain, tahu gitu, untuk pada rezekinya. Ya Allah, hayang ngarasahan setik doang kumaha sih ya Allah. Segitu mahalnya martabak. Begitu kami pulang kayak tamu di Serang bawa martabak Pacenongan. Barang gua ini ya, iya itu hay bandrolan 228.000. Nyangos ya menyongos kengis aing masih lama. Barang gua ini dahar. Martabak ini. Lon. Pajar aing marasana naon. Ayo Pacenongan di mana Tangerang tadi Ramayana dari mana ya? Martabak Pacenongan. Tak gitu jadi orang lamun muka, ulah sok nutupan rezeki orang. Di mana boro-boro. Gitu, enak gitu. Eta sarua aja orang nutup rezeki orang. Boro-boro umroh di mana? Tah, geus tutup. Ya Allah, atuh kapal boga Allah, segala boga Allah aya ngarasakan itu nasibkeun abdi Gusti. Aya. Kapilih berangkat umroh gratis tuh. Sia mah hese sih. Abi di dalam dong aya kaya umur berjudi. Ayo ukur tanduk naon lain bangsa orang gitu tah. Jadi kabuka rezeki orang nah Allah namanya gede entah milih-milih karena kitanya sering mendoktrin diri sendiri, menutup rezeki kita sendiri, berjamaah dengan pemajikana 11, 12, 13 jeung anakna. Alhamdulillah. Jadi suwe baik, susah baik gitu. Karena diri kita yang menutup tentang kekurangan kita. Menutup namanya menutup rezeki dari Allah. Di banyak punya keinginan itu tanda Allah sudah menasibkan diri kita itu mampu, bisa. Makanya bukalah hati kita sebesar-besarnya. Biar Allah pun ngasih yang besar. Kayak mobil kurang diri. Bahkan lagi kita yang kau umi, yang sorangan pak. Ya Allah, banyak makhlukmu yang cantik. Kasih dong aku satu kayak dia. Cicing yang mikir kepo tuh nanya nomorna di mana tilok. Nah, biarkan modal lain. Ditimukeun. Nimuna di Serang, kependakna di Banjar. Ih, pandai di dia, merek cai teh kali.
istimewa nya penting sarua. Sing goreng diserang eta tak kene. Jadi diserang eta, gawena diserang, urang dia. Jadi ulah iya. Gimana podo gelis ya? Wah, teu mungkin moal naikeun ka aing. Atuh hese. Siapa jangan naon nya doang geus kitu. Kudu gede hate. Aing mah kana bujangan dijoblok kene. Enggak bisa kasihan nah bae aing ngencan. Paham tak biar? Lamun diantara kita mendapatkan sesuatu hal, minta sama Allah, nggak bakalan lama. Cuman syaratnya kita nggak boleh mikir lagi harus bagaimana. Biar Allah nanti yang kasih. Kan Allah bilang di Al-Qurannya dengan caraku, bukan dengan pikiranmu. Mantapnya. Awas ya mau keluar jadi merode. Pokoknya mau apapun tinggal di salawatin kurang. Mulai mobil lagi, ceklan kurang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan saya nasib miliki supaya jadi milik saya sekarang. Siap. Iya menampak Sanajan orang seperti nanti bisa gen meuli urangna ada dari anak kita yang kasih. Ada menang warisan. Bagaimana cara Allah? Babari Allah mah. Jadi yang membuat sempit hati kita, yang membuat susah diri kita, menyebesarkan hatinya. Allah pun ngasih yang besar. Jangan faktanya kecil, diperkat dari kecil. Susah. Berikan motivasi buat diri sendiri. Aing bisa, aing kudu bisa, aing boga Allah. Coba perhatiin ibu. Kenapa orang gila nggak pernah sakit? Karena nggak ada pikiran, bebas hatinya. 2 tahun COVID pernah ngelihat sosial media orang gila terkapar kena virus corona. Kuncinya hiji bebas, tekan pikiran. Yang kedua apa? Selalu jaga jarak. Biarpun nggak pakai masker. Jadi kalau dengan perempuan cukup aku yang pakai masker, kalian pakai daster. Nah, nggak perlu cantik, yang penting ganas di kasur. Ditolong anter kemana? Nikahin tuh. Minta diantar. Umurna nu minta diantar 65. 65. Encan 63. 64. Hayang nu mana? Tuh nu itu, nu mana? Tuh nu itu. Nu eta lain. Ndek kawin jeung nu mana? Umur anu 36. Nah jeung kunaon kita diantar ke Wabi. Waduh, manehna mau percayain ka urang. Tuh. Ayahnya hideung, nya pendek, sukuna baleulah, romodan. Nek dikawinkeun cicingnya di masjid bae. Sajo zaman Rasulullah dibawa ku Rasulullah ke anak saudagar anu paling terkaya. Gelis. Di Mekah mah jelema gelis eta anak na tilu dikeluarkeun. Dikerembang. Mun di urang jelema gelis. Beda panai parawan kene mah. Kencing nambahin romantis. Sprit. Kawin beseuti atau jadi Coca-Cola. Jadi
Jadi yang paling banyak sedekah. Untuk mendapatkan ini minta maaf kepada yang masih ada orang tua. Minta maaf sambil bawa bekal. Bawa apa aja, belain hutang ke apa itu. Non beta mandek bikisan, dek beas, dek naon, penting bawa tanda. Minta maaf, minta ikhlas ridhonya, minta pokoknya maaf ke mertua, ke orang tua, bareng-bareng. Itu yakin semua apa yang sudah dikeluarkan pasti ada pemasukan. Orang yang jarang mengeluarkan sedekah, orang yang jarang berak, itu pasti sakit. Jadi kalau ingin lancar rezeki kalian, banyakin ngeluarin. Siapapun yang bisa melepas, siapapun orang yang bisa mudah untuk melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan selalu banyak menerima. Emang ngadoan aing diberek. Coba sekali-kali coba kepikiran deh Gusti, nasibkan kula yang merek Gusti. Awas, senyuman di bulan puasa itu sama dengan sedekah. Bisi nggak punya sama sekali, senyum. Ngan senyum nak kudu aja lemah sih. Heuh ngabejaan ulah suliba. Kudu ayat teman. Sama dengan ngebohong, ngebohong juga harus ada temannya. Ngebohong ini kebagi dua, satu ngebohong yang nipu orang, yang kedua ngebohongin diri sendiri. Ya Allah, saya ikut pengajian terus, ini kok susah aja. Katanya ngebohongan diri sendiri. Babi ayya lairobikuma tukar tiba. Sampai 31 ayat. Sampai di terakhir ayat yang 17-15 itu ngerendeng. Pabi aidi, pabi aidi, pabi aidi. Eta orang nges ngabohongkeun rezeki Allah. Malas Allah mau ngasih lagi. Ulah coba-coba. Doa kita nggak dikabulkan karena diri kita. Makanya sudah jelas, perbaiki hubungan dengan Allah. Allah akan perbaiki nasib kita. Karena kita kurang baik, jarang kita datang, maka miskin yang gondrong. Saking banyaknya gondrong. Tapi kalau kita sering ke tukang cukur, ke tukang pangkas rambut, itu rambut selalu rapi. Makanya orang yang sering datang kepada Allah, jaminannya senang dunia akhirat. Orang alabatan miskin alabatan. Coba urusan dunia, gede iuran. Hayang boga imah, hayang boga tempat usaha. Makanya Abi udah bilang, gak pernah, belum pernah kejadiannya, tapi Abi ngadoa, mudah-mudahan nanti ataupun sekarang ada orang yang minta doanya, yang minta sarannya agar matinya senang. Ka aing kabeh mentana hayang hirup, emang mau selamanya hidupnya kan bakal kullu nafsin sudah. Makanya perbaiki terus hubungan orang dengan Allah. Sering datang ke Allah. Dan beda orang datang ke jelema kaya yang dia emang dermawan, sering pas dapat bagian terus. Beda yang jarang. Paham tidak begitu? Berarti kita selama ini kalau merasa kekurangan, berarti kita kurang sering datang kepada Allah. Diri sendiri aja muhasabah. Diam. Oke, kadang diam aja sebentar aja, 5 menit aja. Banyak yang ngobrol. Us kemana-mana ngidam. Tapi tebal saking ngakene. Nah, bahasa jin bisa nempel di binatang. Karena setan itu sifat, bukan makhluk. Allah hanya membuat jin dan manusia. Jin ini bisa nempel di binatang, bisa nempel di manusia, dan bisa juga di
Setan ini bisa nempel di jin, di manusia, atau di binatang. Ada satu malaikat yang emang tugasnya hanya meniup trompet sangsakala. Kata Allah, kamu tiup trompet 2 tahun papan sampai sekarang masih nungguin trompet. Mun urang tangguan sabulan. Karena dia punya akal tapi nggak punya nafsu. Sani nak manena akal nak Allah. Tunduk manena karena perintahnya. Tawakal teh ngaranna. Tapi kalau dibanding ketaatannya malaikat dengan kita, jauh. Masih kalau orang taat, soleh manusia lebih tinggi 1000 derajat daripada malaikat. Karena malaikat mah nggak ada perang. Kalau kita ada peperangan, itu kesempurnaan manusia tadi karena kita perang melawan hawa. Makanya untuk kita mengeluarkan sesuatu hal banyak kita ngeluarin, rasain. Dapatlah kita sering menerima. Lamun korek mereka, ketika paling lagi sakarta mereka oke. Kieu mereka. Cakupan syarat kabeh. Jarang ada pengeluaran. Tidak ada riwayatnya. Di zaman Nabi Musa ada namanya. Ya Nabi, saya minta doanya pingin kaya raya. Termasuk korun. Ngen korun menyimpang, imang rada ade. Akhirnya kan Nabi Musa bisa komunikasi langsung dengan Allah. Makanya jadi kalamullah. Nabi Musa mohon sama Allah, ya Allah, tolong si Fulan pingin kaya. Bilangin sama dia, kayaknya cuma 7 tahun. Kaya, nah dia cabut lagi. Kalau sudah beres 7 tahun. Akhirnya dibilangkan sama dia, tapi kamu jatahnya hanya 7 tahun kata Allah. Allah akan kasih kekayaan. Singkat cerita, di pas 7 tahun mau habis, hartanya masih ada. Tinggal sisanya, Pak. Ini kita sudah 7 tahun mau habis harta kita. Ya sudah, ini harta masih banyak. Kita pun mau resign jadi orang kaya. Atau pantas petunjukkan gitu. Akhirnya bikinlah gudang 4 pintu yang diisinya dinar, emas, segala macam. Diundang masyarakat yang di sana yang emang kekurangan kaum duafa untuk mengambil harta secukupnya. Ya mau habis ini 7 tahun kan mau dicabut sama Allah. Ya sudahlah, mending dibagiin gitu. Akhirnya dibagi. Setelah lewat begitu terus dibagiin, nggak habis-habis. Udah sampai 9 tahun baru nanya Nabi Musa, ya Nabi, kok saya belum susah ya? Dia tetap masih kaya ya? Itulah yang Allah beritakan, karena dia menggunakannya hartanya untuk kebahagiaan umat Nabi Muhammad, makanya aku berkahkan harta tadi sampai dia mati. Kata rezeki mengalir. Jadi nggak ada riwayat kalau kita banyak ngeluarin banyak, kecuali mencretnya lah, mengising na mencret nyiur berarti sedekahna receh. Mencret nyeri karena betul. Proposal geus ngajukeun ngomong geus mere nama kencring. Tapi lumayan sih ngageser-geser kerompaknya sedekah lagi. Jangan mau tergeserkan mau kalsian. Berulang ngageserkeun kabeh sia atuh naon-naonan. Asupan keropak mah. Kita itu manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.